Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters. Ini adalah sebuah masyarakat di dataran tinggi gunung berapi yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, karena gunung berapi yang ada di Jogja ini sangat aktif sekali, dan setiap 6 tahun sekali kurang lebihnya pasti ada erupsi yang cukup besar. Nah, namun karena saat ini kemarin tahun 2010 melebihi kapasitas besarnya, sehingga lubang magma yang ada di atas itu sudah cukup besar. Ketika ada 5 tahun atau 6 tahun ada erupsi lagi, itu sudah tidak terlalu berbahaya. Kalau bahasa orang kita dari Kaliurang itu bukan erupsi ya, bukan gunung Merapi meletus, bukan. Namanya punya hajat. Jadi setiap 6 tahun sekali biasanya gunung Merapi punya hajatan, yaitu erupsi gunung Merapi. Kenapa disebut hajatan? Karena masyarakat Jawa khususnya di wilayah Kaliurang, bahwa setelah erupsi atau setelah hajatan akan timbul banyak sekali material ataupun pasir ya di sana untuk menghidupi masyarakat di wilayah Gunung Merapi. Kenapa? Karena pasir di Gunung Merapi ini dikirim ke Semarang, ke Surabaya, bahkan ada yang sampai Purwokerto, karena tingkat kebaikannya ya ini terbaik se-Indonesia. Pasir itu hanya ada di Gunung Merapi, itu nomor 1 terbaik se-Indonesia, bahwa pasirnya kalau untuk bahan bangunan itu luar biasa baiknya. Nah, kenapa dikatakan hajatan? Karena di Yogyakarta mempunyai yaitu adat istiadat yang dinamakan pelabuhan dari Keraton Yogyakarta menuju ke Kaliurang sampai kembali ke Jogja, ke Keraton, dan ke arah selatan di pantai selatan di Keraton Ratu Kidul, atau yang ditunggu ataupun dihuni ataupun yang menduduki sebagai ratu di Laut Selatan, yaitu Kanjeng Roro Kidul. Sudah ada yang pernah mendengar Kanjeng Roro Kidul? Iya, kalau ini yang di depan ini Kanjeng Ratu Kepala Sekolah Rano Singwani. Ibu. Nah, iya, nanti ada macam-macam karo bu kepala sekolah yang pengen bayaran. Oke. Jadi ada tradisi tahunan setiap malam 1 Muharram bagi orang Muslim, ya. Kalau orang Jawa atau yang disebut dengan kejawen itu malam 1 Suro, ya. Jadi labuan itu adalah membuang, memberikan, ya, bukan membuang tapi memberikan sebuah upeti apa yang tidak dipakai oleh Keraton Yogyakarta kepada sang penunggu Gunung Merapi di atas sana, sang menunggu Laut Selatan di sana. Ya. Memang untuk orang awam jarang yang bisa untuk melihat, ya. Ya, kalau barangkali di sini ada yang indigo. Serius? Ya, kalau indigo nanti bisa sama-sama lihat seperti saya. Ya, nanti bisa melihat seperti saya. Ada apa di puncak Gunung Merapi? Ada apa di Keraton Yogyakarta? Kita bisa lihat sama-sama. Karena kebetulan tamu saya yang sebelum bulan puasa itu ada sama-sama yang bisa melihat indera keenamnya. Jadi ketika saya bercerita, dia tahu juga, oh iya itu orangnya, oh iya itu keratonnya. Nah,
itu kita bisa sama-sama lihat ya. Di atas Gunung Merapi di sana, di atas sana itu ada sang penunggu namanya di Padepokan Ringin Putih. Yang menjadi juru kunci-nya dulu adalah Mbah Marijan. Ya. Yang sekarang yang menunggu adalah putra dari Mbah Marijan. Ya, namanya Bapak Hasri. Bila mana nanti kita ada kunjungan ke sana, insya Allah bisa kita lihat bukti kedahsyatan erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang menghangus meluluh lantahkan wilayah Gunung Merapi di bagian selatan tenggara. Nah, itu luluh lantah, semua terkubur oleh pasir Gunung Merapi. Hampir berapa puluh hektar penduduk yang di sana, namun yang kena erupsi hanya sekitar 130 orang yang meninggal. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak mau ya, pergi dari Merapi hanya sebuah materi, tidak mau meninggalkan harta bendanya untuk demi keselamatan. Akhirnya salah fatal menjadikan orang itu meninggal dunia kena awan panas. Mbah Marijan orang sakti juga kena awan panas. Nah, ini lain cerita. Kenapa Mbah Marijan juga meninggal di kala itu? Kun fayakun, kalau Allah itu sudah berkehendak, pastilah akan terjadi. Ketika itu saya melihat dengan mata kepala batin, saya melihat bahwa Mbah Marijan sedang menghadap kepada Kanjeng Eyang Sabu Jagat yang ada di atas Gunung Merapi, yang ada di Padepokan Ringin Putih. Ketika dari kejauhan saya melihat, karena 3 bulan sebelum erupsi saya sudah dikasih tahu bahwasanya Gunung Merapi akan punya hajatan yang cukup besar, maka masyarakat di wilayah Merapi harap turun dari radius 6 km harus turun. Ketika itu saya menjadi seorang relawan dan saya oprak-oprak masyarakat di sana agar turun dari radius 6 kilo. Ketika tidak mau turun, ya mohon maaf kalau terjadi suatu hal jangan disalahkan oleh relawan. Iya. Ketika detik-detik terakhir jam 12 malam sudah dimulai letusan pertama, pagi, siang, sore, ya jam 15 Mbah Marijan sebagai seorang juru kunci yang dipercaya bisa menaklukkan Gunung Merapi. Ternyata kalau Allah itu berkehendak, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Nah, ketika Mbah Marijan duduk setelah dari sholat asar, duduk di ruangan tamu di rumah, saya melihat dari kejauhan kok Mbah Marijan menghadap ke selatan, bersila, bersemedi. Rohnya ini naik ke Gunung Merapi. Begitu saya lihat, kok berdebat ini dengan Kanjeng Eyang Sabu Jagat, ada apa? Ternyata Mbah Marijan dibentak, kamu mau turun enggak? Saya pengen tidak ada korban di sini, Kanjeng. Kamu mau turun enggak? Siap, perintah. Mau turun? Ketika dibentak yang terakhir, Mbah Marijan langsung sukmanya mau masuk ke raga. Belum sampai mau masuk orang yang kayak orang yoga ya. Ini di atas saya lihat, aduh, sukmanya Mbah Marijan belum masuk ke raga, erupsi Gunung Merapi sudah meletus. Ya, awan panas, pedus gembel, ini meluncur. Ini beliau mendengar ketika saya bicara begini. Nah, mohon maaf, izin aja. Nah, ketika meluncur, raga itu belum masuk sukmanya, otomatis tidak bisa bergerak. Di situ tertimpa awan panas beserta relawan yang sedang menunggu di sana. Nah, relawan kurang lebih sekitar 30, makanya ada sekitar 130-an relawan yang meninggal di sana. Kalau Mbah Marijan, insya Allah karena memang membela. Jadi artinya jangan sampai ada erupsi yang cukup besar, padahal ini alam. Nah, maka tidak ada ilmu atau kekuatan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi orang yang hebat itu tidak ada. Orang yang istimewa itu tidak ada. Satu contoh kecil, ketika kemarin saya pergi umroh, ada orang yang sombong, ada orang yang katanya 3 tahun yang lalu dia sudah bertobat. Makanya di sini saya wanti-wanti, kenapa sudah di depan Ka'bah kok tidak bisa melihat Ka'bah, tidak bisa melihat di foto tidak jadi, padahal sebelahnya foto jadi,
saya jadi. Apa salah orang itu? Dia adalah mantan rentenir. Maka kalau sekarang ini saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu semuanya, jangan ada membungakan uang, jangan ada menjadi rentenir. Bagaimana kalau saat ketika besok di surga tidak bisa melihat surga? Ya, luar biasa. Jadi ketika saya tahu orang itu kenapa minta tolong ke saya difotoin Ka'bah. Ketika HP-nya dia saya pakai untuk foto Ka'bah jadi. Ketika dilihat orang itu nggak dilihat lagi, Mas. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ini kejadian. Ini sudah banyak yang haji umrah atau ada yang belum? Ada yang belum? Coba acungkan tangan, saya doakan semoga segera diberikan banyak rezeki untuk sana. Amin, amin, amin. Iya, amin, Allahumma amin ya. Iya. Karena 3 keajaiban yang bakal kalian ketemui ketika nanti di Mekah ataupun di Madinah. Ini hampir setiap orang itu akan mengalami. Entah itu baik atau buruk, itu sesuai amal ibadahnya ya. Maka kita selalu berdoa untuk selalu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena begitu saya ditunjukin dan saya teringat ketika saya muda, saya itu sering orang banyak menggadekan motor tempat saya dan saya tidak pernah meminta imbalan. Karena apa? Saya berpikir orang yang gadein motor itu benar-benar membutuhkan keuangan. Jangan kita potong, jangan kita kurangi. Ternyata saya ditunjukkan, itulah sesuai dengan amal ibadah. Saya ditunjukkan kejadian seperti itu ya. Jadi saya langsung teringat, oh iya, ketika tidak boleh membungakan uang, ternyata saya ditunjukin seorang mantan rentenir yang 3 tahun yang lalu sudah bertaubat, Allah belum memberikan ampunan. Nah, ada lagi, saya mau berangkat kan dari Surabaya, ATM saya jelas-jelas ketelan Mas. Di ATM itu karena saya kan mau bayar kuota ya dari Indonesia karena mahal kuota di sana. Nah, ketika di sana kuota habis pun beli itu mahal, 300.000. Nah, ketika saya beli di Surabaya, ATM saya ketelan. Nah, begitu ketelan, saya sampai di Mekah itu tidak ada duit. Tidak ada uang yang bisa diambil lewat ATM karena langsung saya blokir. Hanya ada uang 1 juta berbentuk real. Nah, 1 juta itu ternyata dibelanjakan di sana, Mas. Cuma sedikit. Tapi ada uang rupiah juga yang laku di sana. Dan orang di sana sangat hafal sekali dengan orang-orang kita. Bahasa Indonesia pinter-pinter sekali. Nah, ketika saya mau pulang sudah 9 hari, saya ber-5 orang, Pak. Ya, berangkat saya 5 orang. Dompet kita semua nggak pernah kita apa-apain atau apa. Nah, di situ ketika kita mau pulang, kita baru ledekan. Kita setelah sholat Isya waktu itu buka-buka dompet, ATM muncul. Ini kalau bukan karena Allah tidak mungkin. Karena saya sudah kirim berita kepada anak saya yang di Jakarta, tolong bapak beliin apa namanya, bukan tiket ya. Saya dikirim uang lewat ATM teman saya karena mau buat beli belanja oleh-oleh. Nah, ketika itu saya sebenarnya hanya 9 hari, Pak. Saya 9 hari umroh, ternyata saya sampai 19 hari. Kenapa bisa begitu? Ini Allah luar biasa. Saya ketemu dengan 2 teman saya, satu dari Lombok, satu dari Pati. Ketika yang di Pati itu ternyata di sana buka rental. Bah, nggak usah pulang, di sini nanti tak uruskan mau pulang. Sesukamu sampai selesai kamu keliling Mekah pakai mobil saya 5 orang, nggak usah pikir kalau 5 orang. Tiket untuk pulang ke sana berapa? Ke Indonesia murah ternyata, hanya 4.600.000. Saya total habis sekitar 30 juta. Iya, sampai 19 hari. Dan ketika saya pulang membawa air yang saya masukkan di koper, itu kan bahaya, tidak boleh. Saya hanya mohon, ya Allah selamatkan air ini, karena satu-satunya oleh-oleh yang bisa aku bawa untuk ke negeriku, ke Indonesia.
negerimu ya Allah, saya bilang begitu. Itu lolos semua mas, jadi saya bawa 20 liter udah koper mas. selain yang ditenteng itu 5 liter itu selamat. Terus bukan Allah, dari teman-teman saya kayak nggak percaya. 19 hari saya di sana, jadi saya bolak-balik keliling ngapalin di Mekah. Luar biasa, itulah Syekhul ya, kita berbicara tentang di Mekah, dan saya doakan Bapak itu semuanya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, yang belum punya jodoh segera punya jodoh ya. Pokoknya tetap semangat, karena kita Bapak Ibu semuanya harus mempunyai semboyan. Sebelum menjadi orang sukses harus menjadi orang yang hebat. Ini perlu dicatat untuk Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kalau perlu ditulis di depan pintu atau balik pintu atau di depan meja belajar. Kunci orang sukses itu harus mau menjadi orang yang hebat. Hebat terdiri dari 5 huruf H, E, B, A, T. Sudahkah aku hebat? Yang pertama H, hemat biaya dan waktu. Kita menit. E, efektif dan efisien. B, beriman dan bersahaja. A, ambisi dalam prestasi. Ini kita lewatkan dulu pas ya. Oh, lewat Pak. Ya. Kita ternyata kiling-kiling, mestinya sudah sampai di sana, ternyata nggak apa-apa. Ya, kalau mau lebih aman lagi justru di depan belok kiri mas, lewat Palagan aja. Ya, karena nanti kalau sudah masuk jalan Kaliurang, ya. Jadi nanti kita sampai di buka aja mapnya buka. Nanti sampai di atas sana ya, pokoknya lurus saja. Nanti saya akan kasih tahu sebelum itu biar belok kanannya lebih nyaman. Iya. T-nya belum. Ya, ini kita lanjutkan ya. Sampai di B ya, beriman dan bersahaja. E, efektif dan efisien. Iya. Dicatat ya Bu? Iya, baguslah kalau nggak direkam. Kalau nggak nanti bisa tanya lagi. H, hemat biaya dan waktu. E, efektif dan efisien. B, beriman dan bersahaja. A, ambisi dalam prestasi. T, tertib rapi dalam bekerja. Ini kunci orang sukses. Percaya boleh tidak, monggo. Ini sebagai seperti butir-butir Pancasila. Ya, tapi ini lebih konkret lagi. Kalau kita jabarkan dari A sampai Z pun bisa. Nah, tulis. Nah, artinya begini. Setelah malam, ya, kita akan mawas diri. Dari mulai bangun tidur. Sudah apa saja yang aku kerjakan, sudah aku bermanfaat bagi diriku sendiri, bagi orang tuaku, bagi keluargaku, bagi guruku, bagi orang lain, bagi teman-temanku dalam keseharian ini. Nah, tanpa kesungguhan tiada tercapai suatu keberhasilan. Ingat, kalau kita punya cita-cita harus mempunyai kekuatan niat yang benar-benar tulus, yakin, doa dan usaha. Berjuang, ramai-ramai berjuang sekuat tenaga. Iya, nanti sama Pak Ustadz ya. Saya kenapa cuma guide? Jadi kalau pendidikan agama atau apa kan jauh. Saya perlu belajar ya. Jadi hanya secara garis besar saya bisa tahu karena dari dunia pendidikan dan dari dunia pengalaman hidup ya. Saya dari muda selalu mengajak teman-teman di daerah saya, khususnya di kampung, karena saya bercerita adalah dari pengalaman. Dulu saya pernah menjadi PNS pegawai negeri, benar-benar pegawai negeri ya. Saya pegawai negeri di lingkungan BKKBN. Dari mulai 2A, 2B, setelah 2B saya berpikir, saya diskusi dengan teman-teman saya, kok kenapa kalian lebih sukses dalam materi? Ya. Kita tidak ada istilah belok loh ini loh. Ini udah belok. Mana ini? Duh, Udah kali. kok kalian bisa belok-belok sih? Map. Tunggu ya. Kita tidak, mohon maaf, mohon izin.
kita bukan waktunya untuk bermain musik terlebih dahulu ya, tapi bagaimana kita berwisata ini bisa mendapatkan manfaat ilmu ya dan pengetahuan. Ya, nanti akan ada waktunya untuk bermain musik. Oke. Ya, mohon maaf, mohon izin ya, karena saya tidak mau pulang dari Jogja tanpa ada cerita yang baik, tanpa ada cerita yang mengesankan. Pulang dari Jogja saya salah karena masuk di kota pelajar harus mendapatkan ilmu. Ya, saya sambil cerita sambil melihat jalan, ya. Oke, biar nggak nanti terlambat. Oke, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bilang tanpa kesungguhan tiada tercapai suatu keberhasilan. Karena menuju ke Yogyakarta, Yogyakarta adalah kota pelajar, kota budaya, ya kota wisata. Ada sekitar 163 objek wisata yang ada di Yogyakarta ini yang bisa Bapak Ibu kunjungi semuanya. Ini lewat gang-gang kecil. Apa dia lewat pakai map itu? Iya. Posisi 30 menit lagi sama. Aman yang penting. Aman. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk bercerita. Jadi saya berharap pulang dari sini bukan hanya nanti hanya sebentar lantas lupa, ya. Harus ada kenangan dari Abah ketika di Jogja bercerita apa. Nah, ini saya harapkan karena apa pulang dari Jogja sayang kalau sedikit pun tak punya ilmu dari Jogja. Dari beberapa motivasi yang akan saya berikan nanti sambil jalan, sambil kita bercandaria ya, agar nanti pulang dari Yogyakarta bisa mendapatkan sedikit ilmu, sedikit kita banyak hiburan, karena memang tujuannya adalah untuk berlibur, untuk menghibur diri ya. Jangan sampai pulang dari Yogyakarta hambar tanpa ada kenangan dan satu ketika lengkong. Ya. Jadi setelah kita bercerita tentang di Kaliurang dulu ketika erupsi Gunung Merapi ya, itu selain banyaknya yang ngungsi dan orang-orang yang di sana sangat menyedihkan, nanti kita bisa lihat museum sisa hartaku yang sapi pun tinggal tulang belulang. Tapi ada mukjizat bahwasanya Al-Quran tidak terbakar. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan ya di sana, atau benda-benda pusaka ada juga yang tidak terbakar. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di setiap tahun itu ada acara labuan, setelah labuan ya itu ritual ya, atau karena di sini mayoritas orang menganut tentang kejawen. Kejawen itu bukan agama, kejawen itu sebuah tradisi. Ya. Kejawen adalah sebuah tradisi, maka untuk membangun masyarakat yang ber-KTP hanya KTP-nya Muslim, ini makanya selalu digencarkan untuk pengajian-pengajian, baik itu di masjid ataupun di mana-mana untuk di wilayah Gunung Merapi. Nah itu memang sekarang sudah alhamdulillah mayoritas sudah beragama dengan yang benar, karena ketika itu yang dipakai masih termasuk aliran kepercayaan. Kenapa aliran kepercayaan seperti kejawen? Kejawen itu adalah ajarannya ketika orang tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat salah, dia akan masuk surga. Nah ini salah satu ketidaktahuan dari masyarakat yang belum mempelajari tentang agama. Tapi ketika sudah tahu tentang agama, Bentar, saya beli minum. oh iya. Ketika kita sudah tahu agama, bahwa yang namanya ada kewajiban, hak dan kewajiban sebagai seorang manusia. Contoh, kewajiban yang pertama adalah yang sudah akan balik adalah sholat. Tapi ketika kepelajaran kejawen tidak ada di situ bahwa orang itu harus sholat, harus tidak, karena dia mempunyai kebatinan untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang disebut dengan Sang Yang Widi, ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Sang Yang Widi. Celakanya lagi, dia menyebut Sang Yang Widi ada makhluk ataupun
dari dunia lain itu yang muncul. Nah, ketika muncul dia buat bertanya atau bertakon kalau orang Jawa, untuk bertanya, kalian siapa? Kok bisa muncul dengan tiba-tiba? Nah, ini adalah terdiri dari jin, ya, banyak jin kafir atau apa yang menyamar atau mengaku Tuhan, bahwasanya dia bisa menunjukkan ke arah jalan yang benar. Nah, ini salah satu kesalahan-kesalahan fatal yang belum dimengerti oleh masyarakat yang menganut tentang aliran kejawen. Ada yang disebut aliran sastro jindro, ya, itu juga ada, ya, animisme. Nah, contohnya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pelan-pelan sudah banyak sekali masjid-masjid yang untuk merubah tentang kejawen ini beralih menjadi orang-orang yang beragama sesuai yang ada di agama di Indonesia. Ya. Karena ini yang sering menjerumuskan orang-orang menjadi musyrik. Contoh, erupsi Gunung Merapi kemarin itu ada batu yang sampai di Muntilan, dan batu itu tidak bisa dipindah siapapun, pakai alat berat apapun itu tidak bisa dipindah. Ternyata ada sang penunggu. Ketika sang penunggu itu, ya, itu kalau ada yang pernah melihat filmnya Tarzan yang ada di tengah hutan, yang ada pakaian kayak orang rimba. Nah, itu penunggunya seperti itu tapi pakai tanduk. Ketika saya tanya kenapa kamu tidak mau dipindah di atas batu atau menunggu batu ini, kenapa? Dia menjawab, saya tidak ada masalah apapun dengan manusia yang ada di bumi ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya erupsi Gunung Merapi, batu ini sampai di sini sebagai prasasti.